Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Rahayu. Saya dari kelas ITP Genap 2019 dengan NIM J1A019-086. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan studi kasus pertanian dari riset operasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu riset operasi. Riset operasi adalah metode untuk memformulasikan, merumuskan permasalahan sehari-hari, baik mengenai bisnis, ekonomi, dan bidang lainnya, ke dalam pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Pemodelan matematis, bagian terpenting dari riset operasi adalah bagaimana menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemodelan harus disederhanakan, dan apabila ada data yang kurang, kekurangannya tersebut harus diasumsikan dan diisi dengan pendekatan yang bersifat rasional. Dalam riset operasi diperlukan ketajaman berpikir dan logika. Untuk mendapatkan solusi yang optimal dalam riset operasi diperlukan juga untuk memudahkan mendapatkan hasil, kita dapat menggunakan komputer. Tetapi pada kasus saya ini saya akan menggunakan metode manual, yaitu dengan menghitung sendiri dengan berbagai langkah-langkahnya. Pada studi kasus di bidang pertanian ini, saya akan mengangkat masalah minimisasi. Minimisasi dapat berupa minimum biaya produksi. Solusi optimal tercapainya pada suatu garis tujuan menyinggung daerah visible yang terdekat dengan titik origin. Pada studi kasus berikut, yaitu pada petani tomat. Suatu petani tomat merencanakan untuk membuat dua jenis saus untuk mengawetkan hasil pertanian yang telah dipanen agar petani tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Sehingga petani memutuskan untuk mengawetkan tomat dengan menjadikannya saus tomat dan saus sambal. Kedua jenis saus tersebut mengandung vitamin dan protein. Saus tomat paling sedikit diproduksi yaitu 2 unit, dan saus sambal paling sedikit diproduksi yaitu 1 unit. Tabel berikut akan menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis saus tersebut. Pertanyaannya, bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis saus agar minimum biaya produksi? Bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Vitamin pada saus tomat yang dibutuhkan yaitu 2 unit, pada saus sambal yang dibutuhkan 1 unit, dan minimum kebutuhannya adalah 8 unit. Pada protein, saus tomat membutuhkan 2 unit, saus sambal membutuhkan 3 unit, dan minimum kebutuhannya adalah 12 unit. Biaya per unit untuk saus tomat sebesar Rp100.000 dan pada saus sambal sebesar Rp80.000. Berikut kita akan melihat langkah-langkah penyelesaian pada studi kasus saus tomat dan saus sambal berikut. Langkah yang pertama yaitu menentukan variabel. X1 akan kita sebut sebagai saus tomat dan X2 akan kita sebut sebagai saus sambal. Yang kedua yaitu fungsi tujuan. X min sama dengan 100x1 ditambah 80x2. Di mana X1 kita sudah jelaskan di atas yaitu saus tomat, dan X2 adalah saus sambal. Langkah ketiga, fungsi kendala. 2x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 8 pada vitaminnya. 2x1 ditambah 3x2 lebih besar dari 12 dengan proteinnya. Maka X1 atau saus tomat lebih besar dari 2, dan pada X2 atau saus sambal lebih besar dari 1. Langkah keempat yaitu membuat grafik. 2x1 ditambah x2 sama dengan 8. X1-nya sama dengan 0 dan bisa juga x2-nya sama dengan 8. X2 sama dengan 0 dan x1 sama dengan 4. Yang kedua, 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 12. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 0, dan X1 sama dengan 6. Maka yang ketiga adalah X1 sama dengan 2, yang keempat adalah X2 sama dengan 1. Bisa kita lihat pada grafik berikut secara rinci. Solusi optimal tercapai pada titik B terdekat dengan titik origin, yaitu persilangan garis kendala 1 dan garis kendala 2. 2x1 ditambah x2 sama dengan 8. 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 12. Min 2x2 sama dengan min 4. X2 sama dengan 2. Maka x2
akan masuk ke kendala 1. 2x1 tambah x2 sama dengan 8, 2x1 ditambah 2 sama dengan 8, 2x1 sama dengan 6, x1 sama dengan 3. Masukkan nilai x1 dan x2 ke Z. Z min sama dengan 100x1 ditambah 80x2 seperti di langkah yang kedua tadi, yaitu fungsi tujuan. 2x1 ditambah x2 sama dengan 8, 2x1 ditambah 2 sama dengan 8, 2x1 sama dengan 6, dan x1 sama dengan 3 akan dimasukkan ke dalam x2 kendala 1. Maka nilai x1 dan x2 akan dimasukkan ke nilai Z. Rumus Z minim yaitu seperti langkah kedua yang tadi, yaitu fungsi tujuan. Z min sama dengan 100x1 ditambah 80x2, di mana kita ketahui 100 tersebut adalah biaya produksi per unit dari saus tomat dan 80 yaitu biaya produksi dari saus sambal. Maka 100 dikali 3 dan ditambah 80 dikali 2 sama dengan 300 ditambah 160 akan menghasilkan 460. Kesimpulannya, untuk minimum biaya produksi, maka petani tomat harus memproduksi saus tomat sebanyak 3 unit dan saus sambal sebesar 2 unit dengan biaya produksi Rp460.000. Maka petani tersebut sudah dapat memproduksi dengan biaya minimum. Semoga studi kasus di atas dapat dipahami dengan jelas. Apabila mungkin ada terjadi kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Karena itu datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.